Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Anak masih belajar dari rumah. Bapak sampaikan, jangan lupa anak-anak masih situasi new normal, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, keluar selalu pakai masker. Anak-anak, kita berlanjut belajar dari rumah bersama saya Bapak Sumarjoko menyampaikan materi bilangan berpangkat. Khususnya di minggu yang kedua ini kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat dan penggunaannya untuk kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D di semester 1. Anak-anak jangan lupa kita selalu belajar. Ingat buku modul, buku materi yang itu sebagai sumber utama pembelajaran kita di SMP di kelas 9. Baik anak-anak, kita lanjut. Yang akan kita jelaskan pada minggu kedua ini yaitu pengertian bilangan pecahan berpangkat dan arti sifat perkalian bilangan bentuk akar. Ini nanti yang kita bahas. Lanjut anak-anak. Bilangan berpangkat itu tidak lepas dari bilangan rasional nyata. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A dan B adalah bilangan bulat. Dan B itu penyebut ini tidak boleh nol, makanya tidak sama dengan nol. Ini tidak boleh. Dan lanjut, anak-anak mengingat kembali materi yang lalu di minggu yang kemarin. Walaupun pekerjaan anak-anak sudah saya koreksi, sebagian besar sudah benar dan sebagian besar sudah bisa mengirim dan filenya lewat dipoto, lewat link di sini. Nah, ini contohnya ini 9 pangkat 3, ini 9 bilangan pokok, 3-nya pangkat, berarti 9 kali 9 kali 9 min 15. Ingat, negatif 15 itu harus ditutup pakai kurung buka, kurung tutup, pangkatnya 4. Nah ini dikurung tanda negatif sebanyak 4. Kemarin masih banyak anak-anak yang nulisnya tanda min belum dikurung. Kedepannya harus benar anak-anak. Kemarin sama maklumi, kedepannya harus sudah benar di tanda negatif. Untuk bilangan berpangkat harus diberi tanda kurung. Contoh yang ketiga kemarin, ini bilangan pangkat negatif, jadikan positif 8/8 pangkat 3. Jadi kalau pangkatnya negatif itu tidak bisa dihitung, harus jadikan pangkat positif. Nah ini, dan yang di 5x pangkat min 3, yang punya pangkat min 3 itu x, 5 tidak punya. Jadi kemarin pekerjaan anak-anak itu 5-nya diikutkan. Jadi yang ini itu yang pangkatnya min 3 itu x, jadi 5 per x pangkat 3. Jadi x-nya yang turun ini supaya jadi positif. 5-nya tidak, karena 5 tidak punya pangkat min 3. Nah itu anak-anak nanti ke depan pekerjaannya jangan sampai salah kembali. Nah sekarang sifat yang tadi saya katakan sifat-sifat bilangan berpangkat nanti ada 8, tolong dicermati anak-anak di sini. Nah, sifat yang satu nih, apabila A pangkatnya M dikali A pangkatnya N, bilangan pokoknya sama loh, ini loh, A ini A dikali, maka pangkatnya dijumlah. Nah ini sifat harus contohnya 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4, pokoknya sama, pangkatnya dijumlah, sehingga 3 pangkat 9. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat min 5, pangkatnya sama, sehingga 2 pangkatnya 3 ditambah, ingat tanda negatif dikurung, berarti seakan sama dengan 2 pangkatnya min 2, 3 ditambah itu ya, sifat 1. Sifat 2 masih sama teorinya ini, A pangkatnya M dibagi A pangkatnya N, pembagian anak-anak, pembagian itu bisa ditulis per A pangkatnya M, A pangkatnya N. Kalau pembagian itu dikurangi, pangkatnya dikurangi. Kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlah, tapi ini pembagian, pangkatnya dikurangi dalam hal bilangan pokok yang sama. Contoh ini 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, pokoknya sama, bisa ditulis per lo ya tadi lo ya. Nah ini langsung ke sini bisa, atau dibagi juga bisa. Jadi pangkatnya dikurangi, apa, bilangan pokoknya sama, sehingga saya ke 5 pangkat 2 seperempat dikurangi 2. Karena ini lagi 6 pangkat
6x pangkat 3 dibagi 3x pangkat 2. Yang punya pangkat 3 itu x, yang punya pangkat 2 itu x. 6 dan 3 tidak punya pangkat, sehingga 6 dibagi 3 berapa? 2. X-nya sama, berarti x pangkatnya 3 dikurangi 2, sehingga hasilnya 2x pangkat 1, 3 kurangi 2, 2x pangkat 1 sama dengan 2x. Nah, ini sifat yang ketiga, apabila suatu bilangan berpangkat kok dipangkatkan lagi, ini dikurungi mas pangkatkan lagi, maka pangkat itu dikalikan. Nah, A pangkat n kali n, atau bisa dibalik n kali m, karena perkalian bersifat komutatif. Contoh, 6 pangkatnya 2 dipangkatkan lagi 3, berarti 6 pangkatnya 2 kali 3 jadi berapa? 6. Tuh. 3 pangkatnya min 2 pangkatnya dikalikan, berarti 3 pangkatnya min 4. Nah, ini kebetulan tidak dikurung, tidak apa-apa, ini harusnya dikurung juga. Nah, ya, bilangan pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, kalau ada bilangan perkalian kok dipangkatkan A kali B, maka kurungnya hilang, n-nya masuk. A pangkat n kali B pangkat n. Contohnya 3 kali 4 pangkatnya 2, kurungnya dilepas, 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2, 4 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Nah, akhirnya 4 kali 3 pangkatnya jadi 1. Nah, 4 kali 3 12, pangkatnya 5. Ini sifat yang keempat. Lanjut sifat yang kelima, ini pecahan. A per B, A bagi B, A dibagi B pangkat. Kalau tanda kurungnya lepas, A pangkatnya N, B pangkatnya N. Contoh, 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Kalau jadikan 1, 9 dibagi 3, tapi pangkatnya sama-sama 4, keluarkan aja yang sama 1. 9 bagi 3, 3, pangkatnya 4. Gitu. Nah, ini pembagian jadi pangkatnya dikurangi. Pembagian ini bentuk pecahan, pangkatnya ini, maaf bukan dikurangi, jadi masuk nih, sehingga 9 dibagi 3, 4-nya utuh, karena masing-masing punya pangkat 4. Sifat yang keenam, sudah minggu yang lalu tidak perlu saya banyak menjelaskan. Pangkatnya negatif jadi pangkat positif jadi seper. Kalau pangkatnya negatif jadi penyebut supaya pangkatnya positif, sepernya hilang, jadi kebalikan ini. Negatif jadi positif, negatif jadi positif. Contoh, 8 pangkat min 3 sama dengan seper 8 pangkat 3. Di bawah ini sifat yang ketujuh. Nah, kemarin sudah saya singgung, bilangan berapapun pangkatnya 0, nilainya 1. Jangan sampai bilangan pokoknya 0, tidak boleh, maka ini A tidak boleh sama dengan O. Sifat yang 8, bilangan berapapun pangkatnya 1, bilangan itu sendiri, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 tadi. Contoh, 10 pangkatnya 0, 1, 125 pangkatnya 0, 1, X pangkatnya 0, 1, asal X tidak 0. 10 pangkat 1 bilangan itu sendiri, 125 pangkat 1 bilangan itu sendiri, 125 maksudnya. X pangkat 1 ya X itu sendiri, asal X-nya jangan sampai itu anak-anak. Jadi sifat-sifat perkalian di bilangan berpangkat ada 8. Anak-anak pahami sifat-sifat tadi, dan jangan lupa kita selalu belajar dari buku modul dan buku paket sebagai buku sumbernya. Mari kita coba contoh. Nah, contoh ini contoh soal, ada soal pilihan ganda. Coba anak pikirkan ini. Bentuk dalam kurung 2A pangkatnya min 4 dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, dinyatakan dalam pangkat positif, berarti dalam kurung ini semua pangkatnya min 4. Berarti jalur pangkat positif seper 2 di bawah. Nah, ini. Dan anak, nah, ini contoh satu. Nah, contoh yang kedua, melihat tiga ini. Ini dalam kurung ini pangkatnya 3. Nah, mana yang diantara pilihan ganda yang benar? Ingat, ini tanda min, pangkatnya ganjil. Kalau tanda negatif kok pangkatnya ganjil, mestinya nanti negatif lagi. Kalau ini negatif kok pangkatnya positif, genap itu bisa 2, 4, 6 dan seterusnya. Mesti ini jadi positif. Jadi ciri khasnya min itu kalau pangkatnya negatif kembali min, kalau min pangkatnya positif genap jadi positif.
Jadi kalau ini ganjil jelas ini 4 pangkat 3 kan 64, A pangkat 3 utuh, 5 pangkat 3 125, B pangkat 3. Nah ini contoh. Nah, mari dari belajar di sini dulu. Minggu yang kedua, nanti minggu yang ketiga kita berikan materi lagi dan soal lagi. Sampai di sini dulu belajar di rumah sedikit-sedikit anak-anak. Dengan syarat anak-anak jangan lupa buka buku modulnya, buku LKS itu dan buku itu. Ini dari saya anak-anak. Dan tolong setelah ini nanti ada tugas di bawah ini, tolong anak-anak ada soal 10 ini isian singkat dikerjakan seperti yang kemarin, di kertas diberi nama, nomor kelas, harus diberi nama, nomor kelas, jangan lupa. Setelah itu difoto, setelah difoto dikirim di link ini, bukan dikirim di WA saya. Di link ini nanti saya akan buka laptop saya, akan muncul jawaban kalian semuanya. Itu anak-anak jangan lupa. Kalau belum bisa buka buku contoh-contoh di buku LKS, banyak sekali, supaya nanti jawaban kalian akan benar. Saya kira itu anak-anak. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.